Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini kita akan membahas beberapa pertanyaan mengenai software atau perangkat lunak. Ya, definisi software secara umum pertama adalah komputer atau hardware bisa bekerja hanya atas dasar instruksi. Berikutnya, perintah program komputer yang dieksekusi memberikan fungsi dan petunjuk kerja seperti yang diinginkan. Berikutnya, definisi dari software itu dikaitkan dengan programmer, yaitu sebutan untuk orang atau ahli pembuat software atau aplikasi program komputer. Di sini diistilahkan dengan kerennya coding. Adapun selanjutnya cara kerja atau kinerja dari secara garis besar daripada software adalah beberapa tahapan. Step pertama adalah transfer atau perintah ke dalam memori. Kemudian yang kedua execution atau eksekusi program dimulai. Ya, di sini eksekusi terjadi. Kemudian yang ketiga adalah data file required. Artinya program meminta sistem operasi untuk mentransfer file data dari disk ke memori. Ya, dari disk ke memori. Ya. Berikutnya yang keempat, data file required. Artinya kontrol eksekusi ke program aplikasi yang selanjutnya melakukan komputasi. Yang terakhir kelima adalah the computation has finished. Artinya hasil yang terjadi siap untuk di outputkan. Jadi ready untuk di outputkan. Bentuknya dalam printer atau bentuk-bentuk output yang lainnya. Selanjutnya infrastruktur dari ekosistem software. Yang pertama adalah mengenai internet platform. Ya. Di sini ada siklusnya. Yang pertama internet platform. Kemudian ada beberapa platform yang ada, yaitu Apache, Net, Microsoft, Unix, Cisco, dan Java. Ya, ini platformnya. Berikutnya dari komputer hardware platforms. Ya, yang terdiri dari perusahaan Dell, IBM, Sun, HP, ya, Apple, ya, kemudian Linux, ya, mesin. Ya. Kemudian operating system platform, yaitu contohnya Microsoft, Windows, Unix, Linux, Mac atau OS X, dan Google Chrome. Ya. Jadi dari platform tadi. Selanjutnya enterprise software application include middleware. Di sini contohnya adalah enterprise software application. Jadi beberapa aplikasi-aplikasi yang tergolong dari enterprise software. Ya. Selanjutnya networking, telecommunication. Ya. Ini jaringan, ya. Yaitu Microsoft, Windows Server, Linux Novel, AT&T, ya, ini yang termasuk dari golongan networking. Ya. Kemudian konsultan and system integrator. Ya, jadi yang termasuk ini adalah IBM, ya, IDS, kemudian Accenture. Ya. Selanjutnya data management and storage. Ya. Termasuk golongan ini, ya, biasanya database, ya, terkait dengan database penyimpanan data, yaitu IBM DB2, kemudian Oracle, SQL Server, Sysbase, MySQL, EMC System. Jadi ini yang masuk dalam golongan database. Ya. Mungkin itu yang terkait dengan instruktur dari ekosistem yang dikutip dari Loudon and Loudon 2007. Ya, berikutnya abstraksi dari software. Ya. Terdiri dari komponen sistem komputer secara personal. Sini ada user, ya, beberapa user 1, 2, 3, dan 4 ya, dicontohkan. Ya. Nah, terkait dengan itu apa yang dilakukan adalah program aplikasi yang diakses oleh user tadi. Ya. Pertama, kemudian berikutnya yang dikelola di-manage oleh sistem operasi. Jadi sistem operasi itu mengelola, memanage, mengatur, ya,
program aplikasi sehingga terconnecting dengan perangkat keras hardware. Ini yang terkait dengan komponen sistem komputer secara personal gitu ya. Ya, mungkin itu gambaran abstrak dari beberapa hal terkait dengan software gitu ya. Ya, selanjutnya mengenai operating system placement, artinya penempatan, bagaimana penempatan operating system ya, secara menyeluruh. Di sini digambarkan bahwa ya, sini ada user, beberapa user ya, alone atau kelompok ya. Ini akan terintegrasi dengan aplikasi software ya, software yang digunakan ya, apa saja. Di sini banyak contohnya, FB, Google ya, browser atau aplikasi-aplikasi yang lainnya ya. Kemudian nah ini akan terkait dengan operating system ya, di berbasis Windows atau Linux atau Apple yang lainnya ya. Ini akan terkonek dengan hardware perangkat keras yang digunakan ya, dikelola tadi dimanage oleh sistem operasi yang dijelaskan di awal tadi oleh Loden and Loden. Nah, perangkat keras yang digunakan ini akan integrasi menjadi satu-satu kesatuan. Selanjutnya adalah klasifikasi dari software. Yang pertama adalah sistem software ya. Software terkait dengan sistem, yaitu untuk menjalankan komputer ya, manfaatnya ya. Di sini ada beberapa bagian, yaitu sistem operasi ya, operational system, kemudian utility program, kemudian program utilitas ya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah dikelompokkan berdasarkan aplikasi software ya, application software, yaitu untuk memproses data dan perintah dari user. Jadi digolongkan lagi, disubkan lagi, yaitu aplikasi software ini adalah software program aplikasi. Kemudian yang kedua kelompoknya adalah software program paket ya. Selanjutnya bagian sistem operasi secara umum terdiri atas beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada boot, kita kenal dengan istilah booting, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori ya. Jadi, berikutnya yang kedua itu adalah kernel itu merupakan inti dari sebuah sistem operasi ya. Yang ketiga yaitu shell atau command interpreter ya, penerjemah ya, sebagai membaca input dari pengguna. Jadi dia baca data yang kita inputkan tadi ya, kita masukkan ya, kemudian dibaca berdasarkan dengan alamat ya, alamat kemudian dikirimkan. Kemudian yang keempat, library atau pustaka ya, menyediakan kumpulan dari fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Jadi seperti perpustakaan ya, pustaka untuk menampung. Yang kelima, driver atau pengendali untuk berinteraksi dengan hardware atau perangkat keras secara eksternal sekaligus untuk mengontrol mereka itu tadi ya, data-data yang setelah diinputkan ya, akan dikirimkan kemana gitu, dikelola, dikirim ya, gitu, dikelola oleh si driver ya, dikendalikan ya. Ya, berikut ini adalah beberapa contoh dari sistem operasi berbasis Windows ya, ada 95, 98, Mi, Windows 2000 dan Vista, ada server, berbasis server ini 7 dan Windows 8 ya. Ini contoh-contoh gambaran dari tampilan dari sistem operasi berbasis Windows ya. Mungkin nanti Anda familiar dengan ini atau nanti ada beberapa versi yang terbaru. Berikutnya sistem operasi yang menggunakan Apple atau Macintosh dari Apple ya. Apple dengan produknya yang dilabeli dengan nama Macintosh ya,
sistem operasi Mac OS ya. Yang pertama yang digunakan antarmuka berbasis grafis ya, dan bukan teks, atau yang sering disebut dengan GUI, Graphical User Interface ya. Ini dari keunggulan dari Apple yang pertama kali memunculkan GUI ya. Generasi Mac OS diawali dengan penyebutan dengan menggunakan kata sistem seperti sistem 6, sistem 7 atau sistem, hingga kini menggunakan Mac OS 9 atau 9, dan yang terbaru adalah Mac OS X atau disebut dengan 10 atau 10. Berikut ini merupakan contoh tampilan dari Mac OS X atau sistem operasi Mac OS 10 gitu ya. Selanjutnya sistem operasi Linux ya. Tenar pada tahun 1991 ya, berdasarkan gagasan atau dari seorang mahasiswa Inggris bernama Linus Torvalds ya, dikenal dengan sistem operasi ini Linux ya. Yang sifatnya waktu itu open source ya, gratis juga gitu. Dan sistem programnya terbuka ya. Ini keunggulan Linux pada waktu itu ya. Dan sampai sekarang ya, ada beberapa yang mungkin sudah berjual. Ini contoh dari beberapa distro atau tampilan dari Linux ya. Ada Mandriva, Fedora, Ubuntu, SUSE, Red Hat, Knoppix ya, dan PC Linux OS. Ini simbol-simbol yang digunakan oleh Linux ini ya, sebagai distronya ya. Mungkin itu yang dapat Anda akses nantinya atau Anda gunakan. Selanjutnya mengenai software utility ya, merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan komputer ya. Sini dicontohkan driver perangkat keras ya. Adapun perangkat keras ya, perangkat yang membutuhkan instalasi driver ya, sebagai perangkat keras yaitu contohnya soundcard ya. Ini gambarnya ya. Kemudian ya, perangkat berikutnya adalah VGA card ya, Video Graphic Adapter, dicontohkan gambarnya. Kemudian selanjutnya ada LAN ya, Local Area Network card ya. Ini beberapa contoh mengenai driver perangkat keras ya. Selanjutnya terkait dengan program utility ya, ada software antivirus ya. Di sini contohkan beberapa aplikasi utility antivirus yang yaitu antivirus AVG ya. Perusahaan yang perangkat lunak ini berada di Republik Ceko ya, didirikan pada tahun 1991. Kemudian ada Kaspersky Lab pribadi yang bermarkas di Moskow, Rusia. Kemudian yang Symantec itu multinasional tahun 82 bermarkas di Sunnyvale, California. Ya. Demikian dengan antivirus untuk perusahaan McAfee yang bermarkas di Santa Clara, California. Berikutnya adalah aplikasi perangkat lunak ya, menurut McLeod dibagi menjadi beberapa, yaitu pertama perangkat lunak aplikasi yang siap pakai ya, telah berlangsung tersedia dengan biaya terjangkau, ini opsional juga tapi secara umum murah ya. Kemudian yang kedua perangkat lunak, preemptif perangkat lunak aplikasi khusus, custom application software yang dibuat oleh programmer secara khusus untuk memenuhi kebutuhan organisasi tertentu, jadi biasanya pesanan. Kemudian yang ketiga software aplikasi yang dibuat oleh pengguna akhir, end user ya, dibuat mandiri ya, jumlah yang signifikan ya, digunakan dalam tugas-tugas pekerjaan, contohnya seperti Excel dan Access ya. Selanjutnya bahasa pemrograman atau programming ya,
di sini contohkan bahasa Pascal, ada aplikasi Basic, Java, ya, bahasa C, ya, pemrograman berbasis visual, ya, ada VBNet untuk aplikasi online dan seterusnya. Ini contohnya, ya, beberapa contoh dari bahasa pemrograman secara umum. Ini sintak atau contoh codingnya, bentuk-bentuk tampilan dari coding bahasa pemrograman. Yang contohnya di sini terstruktur, contohnya seperti Pascal, ya. Jadi ada receive forward, kata-katanya susunan urutannya jelas, gitu ya. Kemudian ada juga yang tidak terstruktur, dicontohkan di sini seperti VB. Jadi ada pemrograman, ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, tergantung style, ya. Style dari si programmer itu, dia lebih familiar dengan yang mana gitu. Silakan saja nanti Anda mengembangkan. Kemudian bahasa pemrograman secara evolusi, ya, bahasa pemrograman ini, ya, ada beberapa tahapan yang terkait dengan atau evolusi yang terkait dengan hal ini, ya. Yang pertama adalah stage pertama adalah komputer program, tentunya pembuatan program dengan menggunakan komputer, ya. Program komputer ini kemudian di-compile, ya, dengan bahasa istilahkan compiler, di-convert, kemudian menggunakan bahasa tentunya dikenal dengan bahasa mesin, ya. Program yang dikenal dengan menggunakan bahasa mesin. Tahap berikutnya adalah stage 2, ya, adalah tadi, ya, bahasa mesin tadi, ya, kemudian akan di-execute, ya, akan dijalankan, ya, sehingga nanti bisa digunakan, ya, menggunakan execute program, ya. Akhirnya terjadilah file, ya, bentuk file atau program yang dapat nantinya dieksekusi atau dijalankan, ya. Ini contoh ilustrasinya. Hasilnya umumnya ini berbentuk exe atau, ya, extensionnya atau keterangan, ya, dengan .exe, ya. Mungkin itu ini ilustrasinya bagaimana itu coding dibuat dan nanti dijalankan, ya. Demikian pada sesi ini. Sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.